Suka nonton streaming gitu kayak punyanya Arab. Tapi sempat kontroversial nih. Ih, pengen deh jadi YouTuber. Pengen di Indonesia nih sekarang lagi banyak banget influencer. Tapi perlu persiapan mental sih ya. Hai semuanya, welcome di podcast FYP atau Farah yang Paham. Nah, kali ini aku nggak sendirian nih, karena aku mau ngebahas tentang konten-konten yang lagi happening banget. Jadi Farah ditemenin sama temen Farah nih. Ada Valia di sini. Hai, kenalin aku Valia, guys. Nah, buat yang belum tahu nih sama Kak Valia, mau tahu nih Kak Valia lagi sibuk apa sih sekarang ini kira-kira? Aku akhir-akhir ini tuh kayak lagi sering banget nge-gym ya, lagi suka olahraga dan selain itu aku mahasiswa di Ilkom. Oh, mahasiswa ilmu komunikasi. Iya, angkatan 23 Oh, saya. berarti masih muda ya? Ya masih dong, ya kali sih udah nenek-nenek. Ya. Oke, Kak Valia nih. Jadi hari ini nih konten kita tuh mungkin bakal berhubungan sama Kak Valia juga di sebagai mahasiswa ilmu komunikasi. Jadi kita mau ngebahas tentang konten-konten kreator nih. Nah, kalau aku sendiri tuh emang lagi suka nonton konten kreator yang kayak beauty and lifestyle gitu. Nah, kalau Kak Valia sendiri lagi suka nontonin apa nih? Kalau aku tuh lagi suka banget liatin YouTube ya. Kayak misal aku lagi suka nonton streaming gitu, kayak punyanya Arab. Oh, Terus punya Arab ya. Isospeed tuh yang dari Amerika. Aku suka banget nonton itu karena lucu-lucu banget. Nah, pas banget nih. Jadi kita mungkin kalau Kak Valia juga udah tahu nih ya, si Isospeed ini lagi beberapa bulan lalu ada kontroversial Iya gitu sih, ya udah tentang trending konten topic. dia. Iya kan? Iya, Mungkin betul, juga betul. pernah lewat juga di YouTube-nya atau di TikTok ya. Iya. Kan lagi sering ya penggalan-penggalan video tuh ada di TikTok gitu ya. Iya. Nah, apa namanya? Kalau Kak Valia sendiri itu kan tahu ya, udah tahu ya si Tahu. Isospeed ini. Mungkin buat teman-teman di sini ada yang belum tahu, mungkin kita spill dulu ya. Boleh tuh, coba. Jadi Isospeed ini atau yang namanya tuh Darren Watkins itu merupakan konten kreator di YouTube yang gayanya itu sangat-sangat Nyentrik, kontennya tuh nyentrik dan hiperaktif banget gitu loh. Jadi kayak spontan. bener gitu kan. spontan uhuy banget Iya. nih. Tapi sempat kontroversial nih. Iya, benar-benar. Jadi udah tahu belum kontroversialnya gara-gara apa? Kemarin tuh aku denger-denger karena si Isospeed nih ke Cina kan. Dan di mana tuh Cina tuh kan kulturnya beda dengan Amerika. Terus kayak Isospeed tuh orangnya yang belak-belakan. Jadi kayak di Cina tuh kayak rada kurang diterima dan akhirnya head comment banyak gitu-gitu sih yang aku tahu. Bener banget. Jadi waktu itu kan mungkin aku ceritain ya. Jadi Isospeed ini pernah ke Cina nih ya. Terus kita dia kita yang ke Cina kali ya. Aduh. Amin. Boleh Jadi Beijing tuh. si Isospeed ini main ke Cina, terus dia seperti biasa ya bikin live streaming gitu ya. Di YouTube dia, dan emang dia tuh kan hiperaktif banget. Jadi ngajakin warga-warga di Cina tuh buat dia udah interaksi dengan gaya dia yang sangat spontan itu. Cuma emang netizen, dan namanya juga netizen ya. Jadi tuh malah banyak yang ngasih komentar negatif gitu ke Speed ini karena dia dinilai nggak menghargai tentang budaya-budaya di Cina itu. Jadi kayak melanggar budaya-budaya di Cina gitu loh. Iya sih, aku dengar juga kayak gitu kan, berseliweran tuh di media sosial, Iya. ada di X, di TikTok dan dimanapun. Iya, banyak banget emang kayak gitu. Kalau menurut Kak Valia sendiri nih kira-kira gimana? Aduh, kalau menurut aku ya, kalau misalnya jadi Isospeed, aku tuh bakal jaga sikap sih, karena kan public figure, nggak mungkin juga kayak gitu. Tapi jujur ya, walaupun konten Speed itu emang kadang kontroversial nih ya, tapi jujur kontennya itu positif dan seru-seru banget gitu loh kita ngeliatnya tuh kayak ada dampak positifnya yang bisa kita ambil dari konten-konten dia ini. Jadi kita lebih tahu perkembangan di negara-negara yang mungkin kita belum pernah kunjungin gitu loh, dan kita nggak harus kesana buat tahu gitu, karena dia bener-bener nayanginnya tuh secara live dan tanpa di Setting-setting. iya, tanpa di setting kayak gitu. Kayak di Cina kemana yang dia live streaming itu ternyata tuh ada kacamata penerjemah. Coba. Oh iya? Iya, tahu nggak coba? Wah, kalau tanpa Speed aku nggak tahu dong. Iya kan, aku juga nggak tahu. Tuh kayak gokil banget sih. Dan itu gara-gara Speed mungkin kita jadi lebih mengenal dunia gitu. Tapi bener sih, pernah FVP juga di aku tuh cuplikan dikit tuh kayak ada mobil tuh yang bisa langsung ke lautan gitu. Jadi Iya, kayak bener. amfibi dan itu aku kayak speechless Keren banget ya. liatnya. Kapan ya Indonesia bisa kayak gitu ya? Kapan-kapan. Aduh, jangan dibahas deh. Iya, nggak usah ya. Itu mah udah di luar jangkauan. Bener banget. Nah, menyambung topik Speed tadi nih ya. Aku mau tahu nih, menurut kamu sebetulnya kebebasan berekspresi itu tuh emang menentang norma sosial nggak sih?
Kalau menurut aku tuh aslinya enggak sebetulnya. Cuma tergantung balik ke kitanya nih. Kalau misal ekspresi itu tuh kita gunakan buat hal-hal yang terlalu berlebihan, kayak misal belak-belakan lah, ceplas-ceplos tanpa adanya kesopanan, itu kan jatuhnya jelek gitu loh. Benar-benar. Akhirnya menentang norma gitu. Emang kayak segala hal tuh emang nggak boleh berlebihan ya. Ya betul. Kalau berlebihan ya nggak baik. Ya nggak baik, benar. Jadi mungkin emang ada dampak positif dan negatifnya ya. Tapi emang kita harus bijak-bijak lah bersosial media lah. Betul banget. Nah, tadi kita udah bahas speed juga kan. Karena perkembangan zaman sekarang nih banyak banget remaja yang jadiin YouTuber itu sebagai panutan nih. Jadi kayak banyak yang ih pengen deh jadi YouTuber, pengen deh jadi kayak siapa ya di Indonesia, mungkin Atta Halilintar itu mungkin ya. Wah, sebetulnya kalau jadi YouTuber tuh aku pengen juga kayak pengen terkenal gitu loh. Kayak misal kalau orang terkenal tuh enak gitu ngapa-ngapain. Kelihatannya cuma we never know. Benar, we never know ya. Tadi kayak yang tadi kita bahas si Speed itu mungkin emang dia enak ya terkenal, cuma ya itu tadi kayak dia salah ngomong aja, salah berperilaku langsung trending topic, langsung kena head comment kan. Itulah betul, memang harus pinter-pinter sih ya, balik lagi ya. Nah, etika sih. Benar. Terus juga walaupun banyak yang pengen jadi panutan, pengen jadi YouTuber. Iya. Itu emang jadi YouTuber tuh emang harus mengolah gaya bicara, emosinya juga gitu. Jadi emang harus siap gitu secara mental dan juga fisiknya ya. Skill juga sih perlu itu. Bener banget. Walaupun emang di Indonesia ini sekarang lagi banyak banget influencer dan content creator yang lagi super marak ya di TikTok apalagi. Sekarang lagi banyak-banyaknya banget semua orang tiba-tiba jadi content creator gitu ya. Wah, itu mungkin karena konten kreator menjanjikan secara fulusnya dan lainnya, makanya mungkin orang-orang pada mau. Fulusnya oke banget. Oke banget. Tapi emang mungkin capek juga sebenarnya jadi konten kreator. Banget. Ada sebelum, pas kita after editingnya tuh loh, bahkan uploadnya juga perlu dipikir-pikir lagi. Pun kalau misal dapat head comment juga agak ngeri kan, makanya harus agak lapang dada gitu. Ini artinya perlu dipersiapkan. Oke. Nah, kalau menurut kamu dengan adanya kayak sekarang kan lagi banyak ya orang-orang yang bikin kontroversial biar mendapatkan fulus tadi. Oh, iya. Kenapa Gimana tuh? Jadi kontennya tuh dibikin seolah-olah kayak ya udah biar kontroversial aja, biar rame, biar dapat keuntungan yang lebih gitu dari si konten ini. Ya, kalau buat orangnya itu sendiri perlu persiapan mental sih ya. Tapi lebih baik kalau konten tuh sesuai gitu loh. Jangan yang dia dadain lah. Benar-benar. Apa adanya aja, tapi jangan menentang norma juga. Yes. Gitu. Bener banget, karena menurut aku sendiri itu walaupun emang di awal mungkin kayak ya udah ya di hate dulu, biasanya kan kalau di Indonesia kayak gitu ya. Habis bikin kontroversial di hate dulu, habis itu ya udah orang-orang menerima kan. Cuma kita nggak tahu efek jangka panjangnya gitu loh. Karena namanya juga jejak digital, kita nggak ada yang tahu gitu. Susah hilang sih digital mah. Bener banget, jadi ya kita bikin yang positif aja lah, nggak usah. Lebih baik tuh yang malah yang bermanfaat. Bener gitu banget. Kontennya kan masih banyak tuh ide-ide yang lain, gak usah yang terlalu kontroversial lah. Iya, cuma balik lagi di Indonesia nih mungkin emang cancel culture-nya masih kayak agak kurang diterapkan gitu ya. Jadi masih kebanyakan tuh ya udahlah, orang udah nggak ini kok gitu. Iya bener, huru hara tuh banyak banget ya. Bener banget. Nah, pembahasan kita tadi nih, kita udah membahas banyak banget ya tadi ISOSpeed, kita bahas influencer di Indonesia juga, sampai ada banyak banget nih mungkin remaja-remaja ya yang lagi happening banget pengen jadi YouTuber. Nah, kira-kira apa yang kita bisa pelajarin dari fenomena ini tuh menurut Kak ya sendiri? Kalau belajar dari fenomena itu tuh lebih ke balik lagi ke diri sendiri. Kayak misal dimanapun bumi kita berpijak nih, kita harus menjunjung langit gitu. Benar-benar. Kita harus menerapkan norma, kesopanan, terus tutur katanya juga, berperilaku baik dimanapun kita berada. Dan kita tuh perlu pikir berkali-kali lipat mau buat konten tuh kayak gimana gitu. Aku setuju banget sih sama tadi kata Kak ya, karena yang penting tuh etika kita gitu loh. Ya, mau kita jadi apapun ya, nggak cuma etika jadi tuh nomor satu. Walaupun nggak jadi content creator, jadi apapun itu tetap aja kayak etika tuh nomor satu. Cuma emang kalau content creator kan karena public figure nih, jadi kan disorot banget. Jadi semua orang tuh tahu gitu kalau kita salah tuh kayak kelihatan banget kan, makanya jadi emang harus bijak-bijak ya. Bener. Bersosial media. Mungkin emang kita harus lebih berpikir kritis lagi
sama konten-konten digital yang sekarang lagi marak-maraknya banget dan Yes, banyak-banyak betul. literasi media ya. Betul, betul banget. Biar kita bisa lebih pintar lagi gitu. Iya, Dalam benar, mengolah. benar. Setuju, setuju. Seru ya konten Ini saya kita serat, hari ini. boleh minum nggak? Boleh banget, boleh banget. Boleh ya? Boleh, Aduh, boleh. Serat banget nih. Boleh banget nih. Seru banget ya kita pembahasan hari ini tentang konten-konten ini. Mungkin Kakak Valia ada closing statement dulu Closing statement. buat teman-teman yang lagi nonton di sini mungkin. Ini sih buat bekal kehidupan aja. Wits. Kita perlu beretika. Bener Anjay. banget, setuju banget. Emang kita dari tadi topiknya adalah etika tuh emang nomor 1 ya penonton ya. Betul. Jadi tetap etika nomor 1. Oke, terima kasih Kak Val yang udah menemani Farah hari ini ya Yes. di FWP atau Farah yang Sama-sama. paham. Ini di sini juga Valia juga banyak banget pemahaman baru nih Iya. tentang konten kreator, terus etika juga tadi, terus dan Benar. juga Valia juga lebih tahu tentang apa sih yang lagi trending topik kayak soal ESOSpeed dan huru-haranya itu. Pokoknya makasih Valia di sini juga diundang punya wawasan lebih banyak lagi. Yes. Dadah, thank you buat yang nonton. Dadah, makasih ya udah nonton.